loro asukeun. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas ilmu laduni, Mas, atau ilmu kesempurnaan hidup, atau wahyu cakra diningrat. Gua nggak nyampe. Ilmu laduni, ilmu kesempurnaan hidup, wahyu cakra diningrat. Jadi nih di sini cara mendapatkan ilmu laduni itu hidup prihatin, berdoa, mengurangi waktu tidur, cara mendapatkannya ya, takut kepada Allah, mengamalkan ilmu yang diketahui, tidak mencintai dunia, dan berdakwah atau menyebarkan ilmu itu. Proses pengajaran dari manusia, belajar kepada guru atau belajar sendiri dengan menggunakan akal pikiran. Ada juga proses pengajaran yang langsung diberi oleh Allah. Contohnya diberi bentuk wahyu. Contohnya para ilmu, para nabi. Nah itu hanya khusus para nabi tuh. Ada yang kedua ilham, disebut laduni. Ilmu yang diperoleh langsung dari Allah tanpa perantara. Kejadiannya diumpamakan seperti sinar dari suatu lampu goib, yang sinar itu langsung mengenai hati yang suci dan kosong lagi lembut. Ilham ini merupakan perhiasan yang diberikan Allah kepada kekasihnya. Nah, ada hal yang didapatkan nih setelah mempelajari laduni. 8 daya, yaitu tidak lapar, tidak sedih, tidak merasakan dingin, tidak kantuk, tidak terbakar, terpenuhi segala hajat dan harapan, bisa menjadi apa saja sesuai keinginan, berumur panjang. Hari ini kita ngebahas laduni, Mas, dari segi manapun ya. Nah, menurut Mas Arif gimana tuh orang-orang yang mengejar laduni? Ya itu dapat dari mana? Ya dapat dari pengalaman hidup, pembelajaran. Itu cara dapat laduni. Cara mendapatkannya. Laduni itu apa? Laduni itu adalah ilmu kesempurnaan hidup, ilmu goib ibaratnya. Ilmu yang di luar nalar manusia pada umumnya, yang nggak bisa sembarang didapat. yang nggak sembarang bisa didapat. Tapi itu agak janggal sih buat gue sih. Ya, Agak janggal ya. Mungkin bisa, itu tergantung daripada masing-masing ya, gitu masing-masing. Kalau gue agak janggal itu. Sebab laduni di sini kan bukan suatu ilmu yang lu bisa dapatkan. Artinya gini, pada saat Iu, iya sih. umur gue Gak apa-apa. pada saat Iu berusaha mendapatkan itu, sampai botak nggak akan dapat karena ada hawa Nafsu. Laduni itu tidak untuk dikejar. Itu laduni itu modelnya kayak gini loh. Ikhlas. Itu berkaitan sebenarnya. Versinya berbeda. Ikhlas itu ending. Atau ketenangan. Ketenangan. Tenangan. Nah, orang banyak mencari ketenangan. Ketenangan itu ending, hasil daripada sebuah pengendalian Diri. Apa? diri. Karena laduni di sini kan kelihatannya wah banget tuh. Iya. Kalau gue lihat apa tadi? Kalau udah dapat laduni apa Tidak tadi? lapar, Wih. tidak sedih, Hmm. tidak merasakan dingin, tidak merasa ngantuk, tidak terbakar, bisa menjadi apa saja. Nah, kalau anak muda nih pasti kebanyakan di luar sana, apalagi yang di kampung-kampung kan pasti mencari, Mas, mencari jati diri, pengen kesaktian. Ya, saya ngalamin lah gitu dulu. Nah ini Salah nggak tuh? kalau menurut saya nih, kebanyak kalau gini loh, laduni itu berkaitan dengan sebuah karoma ataupun sebuah wah ya, sesuatu yang wah lah. Yang wah di luar nalar. Mungkin nggak sih, katakanlah gini, seorang punya keahlian, dia pandai melukis misalnya, ya pandai dia melukis, itu laduni bukan? Melukis apa nih?
Iya Kan pokoknya banyak yang populer juga ya mas. katakan lagi melukis nih, goib. bukan melukis goib. Kita ambil aja budayawan, dia pandai melukis yang abstrak dan apalah di atas kanvas. Laduni bukan. Laduni. Dasarnya Karena nggak semua orang bisa. karena nggak semua orang bisa. Jadi nggak Bahkan harus kalau yang begitu ya. dipertanyakan kepada orang yang ahli itu, dia sulit untuk menjawab. Kok panjenengan bisa melukis sebegitu indahnya, yang orang lain pun tidak bisa. Tergantung daripada kita sudut pandangnya melihat laduni itu dari kemana gitu. Apa lu laduni lu katakanlah gini, bisa ngobatin orang banyak, apa konteksnya di situ? Enggak juga gitu. Jadi kayak tadi sebuah anugerah itu, katakanlah laduni tadi lu punya hobi yang keahlian yang lu bisa, itu sebenarnya sudah laduni masuk ke arah sana. Karena tadi konteksnya ini, dasarnya ini kenapa gue bisa bicara seperti ini, dasarnya ini bersyukur gitu. Karena kalau kita terpaku kepada sesuatu yang kita kotak-kotakan, itu akan menjadi sesuatu yang gimana ya, kontroversi di dalam diri. Iya dong. Jadi jangan mengejar luar biasanya. Iya, ya. sekarang gini, lu ngejar sesuatu yang di luar diri lu, kan gokil juga tuh, ya kan? Laduni tuh gini, lu nggak ada hak, lu nggak akan bisa. Mau lu kayak itu kayak gimana, gue nggak akan bisa. Segimanapun perjuangannya. Segimanapun perjuangannya nggak akan bisa, karena itu ada haknya. Cara dapetinnya gimana? Bukan bagaimana cara mendapat, karena itu bukan untuk didapatkan. Mungkin orang gini loh, lu punya sesuatu itu, terus lu senang gitu. Jangan salah cuy, semakin banyak ilmu yang lu ketahui, kebenaran yang lu tahu, itu tanggung jawabnya nggak luar biasa besar. iya, itu nggak mudah tanggung jawabnya. Kalau sudah mendapatkan laduni ada ciri-ciri itu, gue agak setuju tadi ya. Misalnya lu nggak sedih, itu udah emang benar, karena nyatu. Jadi hawa nafsunya nggak terbawa ya. Gitu. Sedih, artinya ini, tapi tidak mutlak lu nggak merasakan sedih, karena rasa itu perlu dipakai. Iya dong. Iya dong, nggak mungkin lu punya rasa lu flat aja gitu. Maksudnya di sedih itu mungkin nggak meraung-raung lah, ibaratnya kayak kita kehilangan saudara atau orang tua, terus kita meraung-raung. Artinya gini lah, ya, berkepanjangan. artinya gini, pada saat udah sampai tahapan itu, nafsu itu berjalan atas kehendaknya Gusti Allah. Gusti. Benar tidaknya silakan dicari. Ini mah berdasarkan pengalaman saya ya, itu yang dikatakan lagi itu seperti itu. Bukan terpaku kepada sesuatu yang wah-wah aja gitu. Kayak lu punya kemampuan, lu keahlian, itu udah sebenarnya wah lu. Hanya saja tadi Even itu nggak berhubungan dengan hal gaib. iya gini gitu. loh, kayak gini loh, gue contohin dikit deh. Lu makan ubi nih, ya, ini umumnya nih, lu lapar lu makan ubi, terus gue tanya, udah makan belum lu? Kebanyakan orang jawabnya belum. Kalau belum ketemu nasi. Padahal itu udah makan. Padahal udah makan yang dicari kenyang dong. Kenyangnya bukan bentuknya. Nasi ubi itu kan teringkari, bener nggak? Lah kalau kata bisa ngomong itu di perut, lah lepehin gue aja dah, daripada kadung lu makan gue nggak lu syukurin. Nggak disugurin gitu ya. Tergantung daripada kita melihatnya. Ini kuncinya tuh dirasa bersyukur ya, karena nggak mudah. Rasa bersyukur itu nggak mudah. Lo melihat sesuatu yang kecil itu udah luar biasa. Contoh, gue nonton di video itu, ada beliau di video itu di YouTube itu kan, dia cacing aja bisa masuk tanah aja udah kagetnya, naudzubillah. Hebat ini, cacing bisa masuk tanah ini. Itu keagungan Gusti, dan lu nggak bisa ngeremehin itu. Dalam arti gini, lu punya bakat, lu punya kemampuan, terus lu cari kejar yang lain. Gokil nggak sih? Ingkar nggak sih lu? Tapi kita boleh nggak ngejar laduni mas, anak-anak muda di mau luar sana. Silakan. Tapi harus berdampak positif ya. Ya itu, gue sih nggak mau menyarankan juga, itu tergantung pada diri masing-masing. Perlunya ada renungan tuh seperti itu.
ngejar begini, menurut gua katakan lagi perlu ada guru juga. Kaitannya ke guru mursyid. Mursyid ya. Guru mursyid tuh yang gimana? Kalau kita bahas, ini guru mursyid tuh gimana ya? Lu nggak bisa nyari, dalam arti gini. Nyari, lu nggak akan bisa ketemu. Bahkan guru itu mengakui dia mursyid, nggak akan. Karena nggak ada. Tidak boleh Nggak, mengakui. batal. Guru mursyid mengakuin kemursyidnya batal. Tapi bagaimana cara lu agar bisa bertemu Guru mursyid? mursyid? Itu tadi, kendalikan diri lu. Artinya gini, pada saat wadah lu cukup, katakanlah gini, memantaskan diri. Kalau mesti begajulan kan gimana mau ketemu? Dan ketemu apakah di luar? Bisa di luar, bisa di dalam diri. Itu ke apa? Karomanya guru mursyid itu seperti itu. Dia bisa di dalam diri, dia bisa di luar diri. Tidak terpaku, tidak terkunci, bahkan tidak terkotak-kotakan lah, tidak terbatas, tidak dibatasi oleh hal apapun gitu. Itu tergantung daripada wadah lu sendiri. Jadi menurut gua kalau ladun itu sesuatu yang nggak bisa lu kejar, ya itu memantaskan. Katakanlah gini, kita bahas anak kan titipan, artinya ada kepercayaan kepada yang dititipkan, pada orang tua. iya, Bapak dan ibu. iya, udah amanah belum? Ada kan, semakin lu bersyukur semakin ditingkatkan kan, bener kan, ada kayak gitu kan. Jadi intinya ilmu itu turun kepada orang yang sudah memantaskan diri. Tapi nggak apa-apa dong anak muda di luar sana mengejar, asal hawa nafsunya ini terkendalikan ya. Jangan jadi so jago berantem ibaratnya gitu kan. Ya artinya gini lah, ada sebab akibatnya kayak gitulah. Soalnya ini bukan hal untuk main-main, ya dong. Main. Tadi kata gua nggak usah yang neko-neko. Lu udah bisa, lu punya bakat, gitu kan? Punya bakat, punya sesuatu yang bisa Dimaksimalin. Nah itu sebenarnya udah maksudnya lah ini. Karena kita nuntutnya tuh yang wah-wah. Nah, itu kurangnya bersyukur. Pengennya Kita wah, pengennya yang sakti, pengennya yang wah, kebal. Ya, anak muda pasti gitu mas. Iya. Saya pengen Ngimpi ini. itu masih ngimpi, masih tidur, kudu melek. Bahasanya gini nih, gue buka dikit nih. Bener enggaknya wallahu alam lah, atau enggak bisa komentar di bawah lah.